Bab 458. Transaksi Yumiko. Yang mulia Yumiko, mengapa Anda ada di sini? Melihat Yumiko muncul, Kenzi dengan cepat berguling dan bangun dari tempat tidur, berpura-pura terkejut, seolah-olah dia tidak tahu bahwa Yumiko akan datang untuk menyelidiki. Yumiko datang ke kamarnya, tentu saja curiga padanya. Kejadian kemunculan tiba-tiba Kenzi di area terlarang Gunung Suci tadi malam seperti misteri yang tiba-tiba muncul. Yumiko memikirkannya lama, dan masih banyak pertanyaan yang tidak dia ketahui. Misalnya, Kenzi tiba-tiba muncul tanpa peringatan, bagaimana dia bisa memasuki istana? Kebetulan Kenan Harimurti diundang untuk menjadi tamu di istana kemarin. Di malam hari, Kenzi muncul di area terlarang di Gunung Suci pada saat yang sama. Yumiko tidak bisa tidak memikirkan Kenan Harimurti yang memiliki tubuh dan penampilan yang mirip dengan Kenzi. Yumiko selalu curiga bahwa Kenan Harimurti dan Kenzi mungkin adalah orang yang sama. Hanya saja dia belum menemukan bukti, jadi dia belum bisa menyimpulkan. Tapi kemunculan tiba-tiba Kenzi tadi malam semakin memperdalam spekulasinya bahwa kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi di dunia. Dia yakin bahwa Kenan Harimurti kemungkinan besar adalah Kenzi. Tuan Harimurti, apakah Anda pergi ke gunung tadi malam? Yumiko menatapnya dengan mata berkedip dan bertanya langsung. Hati Kenzi membeku setelah mendengar ini, tetapi dia berpura-pura tercengang, ya Tuhan, Gunung Suci? Maaf yang mulia, apa itu Gunung Suci? Juga, saya berada di kamar saya tadi malam, dan saya tidak pergi di mana saja. Kenzi berpura-pura menjadi benar-benar seperti, meskipun Yumiko menatapnya seperti obor, selalu mengamati ekspresinya, tetapi Kenzi tidak menunjukkan kekurangan apapun. Mata Yumiko menjadi lebih dingin, jangan berpura-pura, yang mulia, Anda dan saya saling paham, yang mulia adalah Kenzi, dan Kenzi adalah Kenan Harimurti. Kenzi tampak bingung, dan sepertinya kehilangan kata-kata dan tidak bisa bereaksi. Bahkan, dia berpikir sangat cepat dalam pikirannya, apakah Yumiko sangat yakin ketika dia sampai pada kesimpulan seperti itu, atau dia sebenarnya tidak begitu yakin, hanya mencoba menipu dirinya sendiri dengan kata-kata. Selain itu, begitu dia mengakui bahwa dia adalah Kenzi, apa yang akan Yumiko lakukan pada dirinya sendiri? Apakah dia akan menepati janji 3 hari gencatan senjata? Hanya butuh 1/10 detik untuk memikirkannya, dan Kenzi berpikir dengan sangat jelas bahwa apapun yang terjadi, dia harus bertahan sampai akhir, dan dia tidak boleh mengakui bahwa dia adalah Kenzi. Karena dia hanya bisa bertaruh bahwa Yumiko tidak melihat melalui penyamarannya dan tidak berani berjudi. Begitu dia mengungkapkan tubuh aslinya, Yumiko mungkin tidak akan menepati janjinya dan tidak berurusan dengannya. Yang mulia. Kenzi berkata dengan sungguh-sungguh, ada satu kata yang harus saya katakan. Lelucon semacam ini tidak lucu, yang mulia tidak boleh membuat lelucon seperti itu lagi. Ketika bertemu saya untuk pertama kalinya, Anda mengira saya sebagai Kenzi. Yang mulia pada waktu itu bahkan memaksa saya dengan pisau, yang membuat saya berdarah di tempat. Yang mulia, masih meragukan identitas saya lagi? Yumiko tetap bergeming, dan berkata dengan dingin, Kenzi, apakah Anda takut? Yumiko telah membuat janji bahwa dalam 3 hari, tidak akan ada permusuhan terhadap Anda. Jadi, Anda dapat yakin bahwa tidak perlu menunjukkan wajah palsu kepadaku. Kenzi tersenyum pahit, saya benar-benar tidak mengerti apa yang mulia bicarakan, saya hanya ingin untuk mengingatkan yang mulia bahwa saya adalah saya tidak memiliki penampilan palsu, saya ini Kenan Harimurti, bukan Kenzi. Melihat bahwa dia menolak untuk mengakuinya, Yumiko diam-diam marah. Sebenarnya, Yumiko datang kepadanya, dan tujuan utamanya bukan untuk membongkar penyamarannya, tujuan utama Yumiko adalah meminta Kenzi untuk membantu kakeknya. Karena kakek Yumiko, Kaisar Nishi, masih dalam kondisi kritis, dan tidak ada tabib kekaisaran, yang mampu mendetoksifikasi racun aneh di tubuh yang mulia. Dan pil kebangkitan yang diberikan oleh Kenzi hanya dapat menjaga Kaisar dari keracunan dalam waktu 3 hari. Selama 3 hari berlalu, kakek Yumiko masih akan mati. Jadi Yumiko harus meminta Kenzi untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan kakeknya. Tapi sekarang, orang ini sama sekali tidak mengakui bahwa dia adalah Kenzi, seperti anjing yang menggigit landak tanpa tujuan. Yumiko mengerutkan kening dan menatapnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan Harimurti, Yumiko sebenarnya memiliki kesepakatan, dan saya ingin berbicara denganmu. Saya percaya pada kesepakatan ini, Tuan pasti sangat tertarik. Kesepakatan apa? Dengan sikap mendengarkan, Kenzi menundukkan kepalanya dan batuk, tetapi tidak berbicara dengan santai. Yumiko mengambil 2 langkah lebih dekat, matanya berkedip dan berkata, Tuan,
Anda harus tahu bahwa kakek Yumiko diracun, dan dia masih belum keluar dari bahaya, dan aku selalu khawatir tentang hidupnya. Yumiko tahu jika Tuan membantu kakek Yumiko, pasti bisa detoksifikasi. Jika Tuan mengambil tindakan untuk menyelamatkan kakek Yumiko, Yumiko bersedia berjanji kepada Tuan bahwa keluhan masa lalu akan dihapuskan, dan Yumiko tidak akan lagi menganggap Tuan sebagai musuh, tetapi akan menganggap sebagai dermawan, dan Yumiko akan memberikan harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya kepada Tuan, membuat Tuan kaya dan makmur selama beberapa generasi. Yumiko mengangkat telapak tangannya dan menepuknya, dan seorang penjaga berseragam militer segera masuk yang kebetulan adalah prajurit Kolonel Hikawa Ibe yang berwajah datar. Dia memegang kotak kayu di tangannya, meletakkannya di atas meja, membuka kotak kayu di depan Kenzi, lalu membungkuk tanpa kata-kata dan dengan hormat keluar dari kamar. Di dalam kotak kayu yang terbuka ada setumpuk besar sertifikat properti seperti akta tanah, saham, cek, dan banyak permata yang mempesona. Yumiko mengambil kalung platinum zamrud mata kucing dan memperkenalkannya kepada Kenzi sambil mengamati ekspresinya. Kalung ini berasal dari pertengahan abad ke-16, selama periode ketika Jepang pertama kali berinteraksi dengan Eropa, dan keluarga kerajaan Inggris mengembalikannya ke Jepang sebagai hadiah dari keluarga kerajaan. Kalung itu sendiri dirancang dan diawasi oleh Sergei, master seni paling terkenal di Florence pada abad ke-16. Ini adalah puncak seni Eropa Barat selama Renaissance Eropa. 1756, Sotheby, rumah lelang telah menilai kalung ini. Menurut pasar seni pada saat itu, kalung ini bernilai 5 juta pound. Jika Anda meletakkannya pada saat ini, kalung ini saja sudah bernilai mahal. Yumiko mengambil kalung yang keluar dapat dikatakan sebagai karya seni tingkat peninggalan budaya, dan di dalam kotak kayu di atas meja, selain kalung ini, ada banyak perhiasan yang cerdik dan bahkan yang sangat kecil, seperti emas murni serta pistol flintlock klasik yang hanya terlihat di TV. Bab 459. Situasi tertekan Yumiko. Di hadapan harta langka ini, Kenzi hanya melirik dengan sekilas, dan kemudian dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah memikirkan sesuatu di sana. Yumiko menatapnya dan berkata dengan tenang, jika Tuan suka, harta langka ini, serta saham dan obligasi di sini, terimalah semuanya. Yumiko tidak punya permintaan lain, selamatkan saja kakek. Kenzi, yang sempat terdiam beberapa saat, akhirnya angkat bicara. Dia dengan malu berkata, Yang Mulia Yumiko, jika saya adalah Kenzi, saya akan dengan senang hati menerima harta langka ini, dan saya pasti akan menyelamatkan Yang Mulia Kaisar. Tapi masalah utamanya adalah saya Kenan Harimurti, bukan Kenzi. Saya hanya seorang reporter, dan saya tidak tahu keterampilan medis sama sekali. Tidak peduli seberapa bagus harta ini, saya tidak akan berani mengumpulkannya. Babi mati tidak takut air mendidih? Melihat bahwa dia masih menolak untuk mengakuinya, Yumiko diam-diam marah, dadanya naik turun. Kenzi menebak bahwa dia akan marah, jadi dia dengan cepat berpura-pura ketakutan dan melambaikan tangannya dan berkata, Yang Mulia, jangan marah. Kenzi, berhenti bicara. Yumiko memotongnya dan berkata dengan dingin, jika Anda bersedia membantu, Yumiko bersedia menambahkan syarat lain. Tidak masalah apakah Anda Kenzi atau Kenan Harimurti, selama Yang Mulia menyelamatkan kakek saya, Yumiko bersedia menikahi Yang Mulia sebagai seorang putri. Yumiko sudah menyerah. Dia percaya bahwa Kenzi tidak akan menolak kondisi ini. Karena dia adalah putri dari keluarga kerajaan Oriental, wanita paling mulia di dunia, dan juga salah satu wanita tercantik di dunia, dia percaya bahwa tidak ada pria di dunia ini yang bisa menolak. Dan jika Kenzi menyetujui kondisi ini, itu juga akan melegakan baginya. Bagaimanapun, Kenzi memperkosanya dan menodai kepolosannya. Dari sudut pandang ini, dia sudah menjadi wanita Kenzi. Jika keduanya bisa menjadi suami istri, itu akan mengakhiri hubungan jahat di antara keduanya. Meskipun bukan hal yang mulia untuk menikah dengan orang asing sebagai putri kerajaan negara Jepang, tetapi dibandingkan dengan keluhan semacam ini, Yumiko setidaknya menjaga reputasinya, dan tidak akan lagi hidup dalam kesakitan dan penderitaan karena insiden diperkosa oleh Kenzi. Jika kamu menyelamatkan kakekku, Yumiko bersumpah bahwa aku akan menikahimu sebagai istri dalam hidup ini. Jika Yumiko melanggar sumpahnya, aku akan dihukum oleh Guntur. Karakter tegas Yumiko terungkap saat ini, dan dia dengan tegas mengangkat 3 jari, menatap Kenzi, membuat sumpah kata demi kata. Melihat Yumiko seperti ini, Kenzi sangat terkejut dan tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk waktu yang lama. Namun, dia tahu betul bahwa wanita seperti Yumiko tidak mudah diganggu, dan dia tidak boleh mengingini kecantikannya dan membahayakan dirinya sendiri. Pertama-tama dia sudah punya istri, dan tidak mungkin menikahi Yumiko lagi.
Kedua, dia tidak ingin membuat masalah karena dia memasuki istana untuk mencari rumput kura-kura, tidak peduli dengan hidup dan mati kakek Yumiko. Dia bisa merasakan bahwa istana sangat berantakan, dan ada bahaya dan konspirasi di mana-mana. Dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan istana yang tidak ada hubungannya dengan dia. Kenzi berpura-pura ketakutan, mundur 2 langkah dan berkata, "Yang mulia tidak boleh menyalahgunakan dirimu sendiri. Saya sudah mengatakan bahwa saya bukan Kenzi, dan saya tidak tahu keterampilan medis. Meskipun saya sepenuhnya mengerti Yang Mulia ingin menyelamatkan kakek, Anda sangat cemas, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda." Yumiko melihat bahwa dia bersedia menikahinya sebagai istrinya, tetapi dia masih harus menyamar di depannya. Dia sangat marah sehingga dia ingin merobek wajahnya di tempat dan melawannya dengan ganas. "Nona." Tepat pada saat ini, suara Hanako datang dari luar pintu. Hikawa Ibe, yang menjaga di luar pintu, membuka pintu kamar, dan Nona Hanako bergegas masuk. "Nona, situasinya tampaknya tidak baik. Ada desas-desus di mana-mana di istana sekarang bahwa pelayan yang meracuni dan membunuh Yang Mulia Kaisar diracuni di sumber air panas di bawah perintah Nona Muda. Juga mengatakan bahwa itu sebab Nona Muda, pelayan yang diracuni dapat segera ditangkap. Pasti telah disuap agar pelayan itu menjadi orang mati, bekerja sama dengan Nona Muda untuk mengarahkan dan bertindak, dan menyelesaikan konspirasi." Mendengar ini, Yumiko sangat terkejut. Cucu kesayangan kakek, bagaimana mungkin bisa meracuni kakek? Dengan Kenzi di kamar, Hanako tidak bisa berbicara terlalu banyak, jadi dia menarik Yumiko keluar dari kamar dan bergumam di koridor. Yumiko tampaknya sangat marah setelah mendengar ini, dan dia tidak lagi peduli dengan Kenzi di ruang bilik, dan membawa Hikawa Ibe dan yang lainnya dengan tergesa-gesa pergi. Melihat musuhnya telah pergi, Kenzi akhirnya bisa bernapas lega. Dia merasa situasinya semakin memburuk. Yumiko memutuskan bahwa dia adalah Kenzi. Jika dia terus seperti ini, dia akan sangat pasif dan harus memikirkan cara. "Jangan berbicara tentang Kenzi, mari kita bicara tentang Yumiko dulu." Yumiko berjalan cepat ke kediaman pangeran di taman bagian dalam istana, dan kebetulan melihat ayahnya, Pangeran Renzi, sedang berdebat dengan pamannya dan Pangeran Genshi di lobi, memerah. Harus dikatakan di sini bahwa ayah Yumiko, Pangeran Renzi, sebenarnya adalah putra tertua dari Kaisar Lama, tetapi karena Pangeran Renzi hanya memiliki seorang putri dan tidak memiliki putra, ia tidak ditetapkan sebagai seorang pangeran mahkota. Karena Kaisar tua semakin tidak menyukai perilaku Pangeran Genshi dalam beberapa tahun terakhir, dia menyatakan niatnya beberapa kali, menyesali bahwa dia seharusnya tidak mengangkat Genshi sebagai pangeran, tetapi seharusnya menjadikan putra sulung Pangeran Renzi sebagai pangeran, menjadikan Genshi sebagai pangeran mahkota. Golongan Pangeran Genshi dan golongan Pangeran Renzi akhirnya jadi seperti api dan air. Pertarungan terbuka dan rahasia antara dua bersaudara untuk kekuasaan kekaisaran hampir muncul di meja. Ini hampir menjadi rahasia umum di seluruh keluarga kerajaan Oriental. Melihat kedatangan Yumiko, Pangeran Genshi segera mengalihkan perhatiannya dan berkata dengan suam-suam kuku, "Pangeran Renzi, putri Anda ada di sini. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, biarkan putri Anda maju dan menjelaskan." Masalah mata air panas, bagaimana dia tahu bahwa itu adalah pelayan pelakunya? Dan pil penyelamat yang diberikan putri Anda kepada Yang Mulia, obat ajaib macam apa itu, dan dari mana asalnya? Jika dua pertanyaan ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas, istana ini memiliki alasan untuk mencurigai bahwa putri Pangeran Renzi Anda, atau bahkan Pangeran Renzi Anda, mungkin adalah pembunuh sebenarnya di balik keracunan Yang Mulia. Leher Pangeran Renzi memerah karena marah, dan dia menunjuk ke arahnya dengan marah, tidak tahu malu. "Kamu tidak tahu malu? Siapa di seluruh keluarga kerajaan yang tidak tahu bahwa setelah Yang Mulia meninggal, hanya putra mahkota Anda yang paling diuntungkan? Kami semua curiga bahwa putra mahkota Anda yang memerintahkan meracuni untuk naik tahta lebih awal. Dan Yumiko tidak hanya menangkap si pembunuh, tetapi juga menyelamatkan Yang Mulia ketika dia dalam bahaya. Tetapi Anda tidak hanya tidak mengungkapkan rasa terima kasih, tetapi Anda memfitnah putri saya sebagai pembunuh. Anda membingungkan hitam dan putih dengan fitnah jahat." Selain Pangeran Genshi, ada juga seorang wanita mempesona dengan kucing Persia di lengannya. Dia adalah istri Pangeran Genshi, selir pangeran saat ini. Putri mahkota mendengus dingin dan berkata, "Karena Pangeran Renzi jujur dan setia serta melayani raja, maka Yumiko harus menjelaskannya dengan jelas." Pelaku racun ditemukan olehnya, istana pangeran secara alami tidak akan lagi meragukan istana pangeran. Tidak hanya dia tidak akan meragukannya, tetapi juga akan memberitahu dunia bahwa Yumiko telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menyelamatkan Yang Mulia Kaisar. Di kedua sisi dari lobi, ada juga beberapa pria tua berambut putih. Kebanyakan dari mereka adalah kerabat yang lebih tua dari keluarga kerajaan, seperti paman, dan mengangguk setelah mendengar ini.
Renzi, jangan terlalu bersemangat. Karena putri Anda telah datang, biarkan dia menjelaskannya dengan jelas, dan itu juga dapat membuktikan tidak bersalahnya rumah Anda. Ketika sesepuh mengatakan sesuatu, Pangeran Renzi tidak bisa lagi membalas, dia hanya bisa membenci itu dan duduk. Seorang lelaki tua berambut putih menunjuk ke Yumiko dan berkata, Yumiko, semua orang mengatakan bahwa pada malam yang mulia diracuni, hanya Anda dan pelayan yang meracuni yang tinggal di sisi Anda, dan Anda juga berendam di sumber air panas, tetapi Anda tidak diracuni, sangat mungkin Anda yang menginstruksikan pelayan untuk meracuni. Saya sama sekali tidak percaya pada rumor ini. Bagaimanapun, Anda adalah cucu perempuan yang paling dicintai Kaisar, bagaimana Anda bisa melakukan hal gila seperti itu? Dia menunjuk ke Yumiko dan berkata, sekarang jelaskan dengan jelas kepada semua orang. Bagaimana Anda tahu bahwa pelayan itu meracuni sumber air panas, serta ramuan penyelamat hidup Anda, obat apa itu, dan dari mana Anda mendapatkannya? Selama Anda menjelaskan seluk-beluk dibuat jelas, kakek ketiga akan maju untuk Anda, memulihkan reputasi Anda, dan memotong lidah mereka yang menyebarkan desas-desus. Paman tua mengatakan ini, dan semua orang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Yumiko. Bahkan ayah Yumiko, Pangeran Renzi, memandangnya dengan gelisah, berharap dia akan menjelaskan kepada semua orang. Namun, Yumiko sangat malu, karena dia secara pribadi berjanji pada Kenzi pada saat itu bahwa selama 3 hari gencatan senjata dengan Kenzi, dia harus menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkan keberadaan Kenzi, agar tidak menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan baginya. Yumiko berlutut perlahan, suaranya tegas dan jelas, maafkan saya, para tetua, orang lain terlibat dalam insiden malam itu. Jika bukan karena orang luar ini, Yang Mulia Kaisar dan Yumiko sendiri akan mati karena sumber air panas. Tapi orang luar itu, tindakannya rahasia dan dia tidak ingin mengungkapkan keberadaannya, dan Yumiko secara pribadi telah berjanji pada dia, tolong pahami para tetua, Yumiko sementara tidak nyaman untuk memberitahu alasannya. Setelah berbicara, Yumiko secara mental siap menghadapi badai, dia membungkuk dengan lembut dan jatuh ke tanah. Seluruh aula mati sunyi. Banyak keluarga kerajaan semua memandangnya dengan kaget dengan mata yang luar biasa. Setelah waktu yang lama, Putri Mahkota berkata dengan muram, ternyata ada orang lain yang terlibat dalam keracunan. Yumiko, bukan karena kamu tidak ingin mengatakannya, tetapi kamu tidak berani mengatakannya. Pasti ada rahasia di hatimu? Bab 460. Saat Putri Mahkota memimpin dalam menyerang Yumiko, Pangeran Yumiko, dan beberapa keluarga kerajaan yang berdiri di sisi pangeran mulai mengkritik Yumiko, memintanya untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Putri Mahkota bahkan berteriak bahwa Yumiko pasti meracuni pelayan itu, dan orang luar itu yang menyerahkannya. Yumiko tahu bahwa istana Pangeran Ayah Mia dan istana Pangeran Mahkota selalu seperti api dan air. Selama dia memiliki pegangan padanya, itu pasti akan menarik serangan penuh dari pangeran, dan bahkan menyeret ayahnya ke dalam air. Tetapi bahkan dalam menghadapi tekanan yang begitu besar, Yumiko hanya diam, tidak pernah mengatakan apapun tentang Kenzi malam itu. Karena karakternya sudah ditakdirkan, dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan janjinya. Yumiko berlutut di depan banyak keluarga kerajaan dan menundukkan kepalanya sepanjang waktu. Pangeran Genshi melihat kesempatan ini, menamparkan meja, dan berkata dengan tajam, Yumiko, karena kamu tidak ingin menjelaskan semuanya, jangan salahkan aku, Paman, karena memperlakukanmu dengan kejam. Ayo, masukkan dia ke penjara dan periksa dia dengan cermat. Begitu dia mengatakan ini, ada keributan di lobi. Meskipun Kaisar tua dalam keadaan koma, urusan negara untuk sementara harus diwakili oleh Yang Mulia Putra Mahkota, tetapi itu di luar kekuasaan Putra Mahkota untuk memenjarakan keluarga kerajaan. Bagaimanapun, Yumiko adalah seorang putri dari keluarga kerajaan, dan itu harus diputuskan oleh semua tetua keluarga kerajaan melalui pemungutan suara sebelum Yumiko dapat dimasukkan ke dalam penjara untuk diperiksa. Ayah Yumiko, Pangeran Renzi, berdiri dan memprotes dengan marah, saya tidak setuju dengan cara ini. Bahkan jika Anda adalah Pangeran Mahkota, Anda tidak punya hak untuk memenjarakan keluarga kerajaan. Putra Mahkota mendengus dingin, situasi saat ini istimewa. Hidup yang mulia berada di ambang kematian. Hanya dengan meminta Yumiko untuk berbicara, seluruh insiden keracunan dapat diketahui. Untuk menangkap pembunuh di balik layar, hal terpenting adalah melacak sumber pembunuh untuk menemukan penawarnya, untuk mendetoksifikasi Yang Mulia. Yumiko harus masuk penjara dan diperiksa oleh penjaga rumah tangga kekaisaran. Selama Yumiko di penjara, bahkan meski dia tidak bersalah, dia pasti akan dijebak olehmu. Pangeran Renzi, tolong jangan bicara omong kosong tentang hal-hal tanpa bukti. Pangeran Genshi tidak marah, dan dengan sinis berkata,
ukuran dan personel rumah tangga kekaisaran semuanya diatur oleh Yang Mulia Kaisar bersama dengan para menteri sesuai dengan prosedur. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa adalah seorang penjebak? Kamu dihadapkan dengan Pangeran Gensi yang licik. Pangeran Renzi sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Oke, kalian berdua bersaudara, berhenti berdebat. Melihat mereka bertengkar tanpa henti, paman tua berambut putih itu menghentikan mereka dan berkata, Putri Mahkota, Yang Mulia Kaisar sedang sekarat, dan yang terpenting saat ini masalahnya adalah menemukan pembunuhnya, lalu menelusuri sumbernya untuk menemukan penawar racunnya. Dari sudut pandang ini, Yumiko harus menjelaskan semuanya malam itu. Terima kasih, Paman. Paman tua itu melambaikan tangannya, tapi apa yang dikatakan Renzi masuk akal. Bahkan jika kamu adalah putra mahkota Istana Timur, kamu tidak berhak membuat Yumiko seperti seorang tahanan. Pangeran Gensi segera berkata, Paman, jika tidak, ini penting, dan Gensi tidak mau. Oke, jangan bicarakan itu. Paman tua itu melambaikan tangannya lagi untuk menyela, lalu menatap Yumiko dan berkata, Yumiko, kakek ketiga tahu bahwa Anda adalah orang yang menepati janji Anda dan memiliki karakter yang mulia. Tapi sekarang ini terkait dengan keselamatan kakek Anda, jadi Anda harus dengan jelas menyatakan peristiwa yang terjadi malam itu dan orang luar terkait di depan semua orang. Yumiko berlutut di tanah, hanya menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya tanpa suara. Paman tua itu mengubah wajahnya dan berkata dengan tegas, apa yang kamu khawatirkan? Mungkinkah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang tidak berani kamu katakan seperti yang mereka katakan? Yumiko jatuh ke tanah, tolong percaya pada Yumiko, kakek ketiga, Yumiko tidak akan pernah melakukan apapun yang memalukan pada keluarga kerajaan. Alasan mengapa Yumiko tidak mengatakan apa-apa tentang malam itu, selain menepati janji, ada alasan lain. Tolong semuanya. Para tetua memberi Yumiko waktu, Yumiko menjamin bahwa dalam 2 hari, pasti akan ada cara untuk mendetoksifikasi Yang Mulia, dan pada saat itu, Yumiko akan meminta maaf kepada para tetua dan memberi penjelasan. Setelah mendengar ini, paman tua itu tentu saja marah, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Beberapa tetua keluarga kerajaan saling berdiskusi sebentar, dan paman tua itu kemudian berdiri dengan sungguh-sungguh dan berkata, Yumiko, kami telah memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Tapi 2 hari terlalu lama, dan kami tidak dapat membahayakan keselamatan Yang Mulia dengan bertaruh pada Anda. Beri Anda 1 hari, setelah 1 hari, jika Anda tidak menepati janji Anda, kami akan mengumpulkan semua keluarga kerajaan dan secara terbuka menginterogasi Anda sampai Anda mengatakan semuanya. Mendengar ini, tekanan Yumiko bahkan lebih besar. Dia hanya punya 1 hari. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa membujuk Kenzi untuk maju menyelamatkan kakeknya. Nona, pria itu masih menolak untuk mengakui bahwa dia adalah Kenzi sampai sekarang. Apakah ada cara untuk memaksanya menunjukkan wujud aslinya? Kembali ke bilik, alis Yumiko terkunci rapat, dan dia tampak sibuk minum secangkir teh. Yumiko tidak berbicara, alisnya merenung dalam-dalam. Dia memikirkan detail penampilan topeng Kenzi di gunung tadi malam, dan dia selalu ragu dalam hatinya bahwa Kenzi tidak akan muncul di gunung tanpa alasan. Dia juga tidak akan berjanji pada dirinya sendiri untuk memberinya gencatan senjata 3 hari tanpa alasan. Dengan kewaspadaan Yumiko, dia dengan cepat menebak bahwa pasti ada sesuatu yang sangat penting yang membuat Kenzi muncul di area terlarang Gunung Suci. Tapi apa alasan spesifiknya, Yumiko tidak tahu apa-apa. Nona, apakah Anda salah? Mungkin orang itu hanya Kenan Harimurti, bukan penjahat Kenzi? Nona Hanako sangat aneh, mengapa dia berpikir bahwa Kenan Harimurti tampak normal, tetapi dia terus curiga bahwa dia adalah Kenzi yang menggertak nona mudanya. Yumiko menggelengkan kepalanya tanpa sadar, aku tidak bisa salah membaca, Kenan Harimurti pasti Kenzi. Meskipun dia mengubah penampilannya dan dengan sengaja mengubah suaranya, mata dan tubuhnya diwarnai dengan sesuatu yang unik dari Gunung Suci. Aroma min liar tidak dapat membuktikan bahwa dia menipu kita, dan dia adalah Kenzi. Nona Hanako menjadi segar setelah mendengar ini, karena ini masalahnya, Nona, mari panggil Kolonel Hikawa Ibei untuk maju dan menangkapnya secara langsung, bukan takut dia tidak akan jujur akui, dia adalah orang jahat. Yumiko berkata dengan datar, tidak. Tidak masuk akal untuk melakukan ini. Tujuan utamanya adalah ingin Kenzi maju dan menyelamatkan kakeknya, tetapi dia juga tahu sikap Kenzi. Ketika dia tiba, bahkan Yumiko, putri kerajaan, menawarkan untuk menikahinya sebagai istrinya, tetapi dia tidak mau menerimanya. Selain itu, mengirim penjaga untuk mengambil tindakan permusuhan langsung terhadap Kenzi juga melanggar janji Yumiko pada saat itu bahwa Yumiko tidak akan melakukan hal yang membangkang. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Nona, pria itu telah bermain kucing dan tikus dengan Anda, tidak bisa orang itu terus bersikap sombong. Kata Nona Hanako. Yumiko berpikir sejenak, matanya sedikit berkedip, dia memohon Hanako untuk datang dan menjelaskan dengan suara rendah, "Hanako, kamu pergi dan beritahu Kolonel Hikawa Ibei, biarkan dia menemukan cara untuk menyingkirkan penjaga yang bertanggung jawab atas darurat militer di Gunung Suci dan..."